dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Nas pembimbing kita dari Mazmur pasal 25 ayat 1 dan 2 dan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan sebagai nas pembimbing kita hari ini. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Demikian nas pembimbing, Tuhan menolong kita karena kasih-Nya padaku. Karena
Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mari kita responi dengan menyanyi PKJ 85 1 dan 2, "Terpancang Salib di Bukit Gersang." Terpanjang salib di Bukit Gersang, pertanda siksa dan maut kejam. Berlaku Kristus di kayu salib, menanggung nista dan tercela. Apa gerangan kesalahannya, sehingga darahnya tercurah? Apa gerangan yang dilakukan, sehingga mati disalib? Kematiannya bukti kasih-Nya bagi manusia yang berdosa, dan kebangkitannya anugerah bagi seluruh dunia. Apa gerangan kesalahannya, sehingga darahnya tercurah? Apa gerangan yang dilakukan, sehingga mati disalib? Sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam penghayatan sengsara Yesus Kristus, terambil dari Matius 17, baitnya yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2, "Menjulang nyata atas Bukit Kala." Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita Segep Sutra hari ini di Minggu Sengsara kedua Tuhan Yesus terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati. Lai memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Jadi, kalau kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang setia beribadah, Shalom. Nah, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sering mengalami kelelahan, kecemasan, dicobai oleh kuasa-kuasa gelap, bahkan kita takut menghampiri Allah. Sebab kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang suci. Dan kita umat manusia penuh dosa, salah dan berbagai bentuk kejahatan. Tapi pagi ini kita bersyukur bahwa firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 menegaskan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang agung, yang memahami, yang mengerti seluruh bentuk keadaan kita dan sanggup menolong, sanggup memulihkan, bahkan menyelamatkan kita.
Oleh karena itu, untuk memahami beberapa poin penting dalam bacaan kita tadi, saya ajak kita untuk fokus di 2 poin penting. Yang pertama pada ayatnya yang ke-14. Yesus imam besar yang agung menjadi perantara antara manusia yang berlumuran dosa dan Allah yang suci. Yesus menjadi perantara kita dengan mempersembahkan dirinya sendiri untuk menyucikan dosa kita melalui darahnya dan melalui kebangkitannya. Maut dan segala kuasa-kuasa di muka bumi ini ditaklukkan atau dikalahkan. Nah, dengan demikian dari sinilah kita dapatkan akses atau jalan untuk masuk bersama dengan Yesus dan berada di dalam kerajaan sorga bersama Allah Bapa, atau lengkapnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, selaku orang yang percaya, kita tidak perlu takut lagi. Sudah tidak ada halangan, sudah tidak ada rintangan yang menghalangi kita untuk masuk di hadirat Tuhan. Sebab semua dosa telah disucikan. Jalan menuju Allah sudah jelas. Izinkan saya menyebut jalan itu adalah jalan tol rohani yang bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, tujuan kita masuk di hadiratnya juga sudah jelas, yaitu untuk menerima kasih karunia, menerima rahmat, menerima pertolongan, dan menerima kehidupan kekal. Dan ini akan kita terima secara lengkap, secara sempurna ketika Kristus datang untuk terakhir kalinya. Nah, bukan berarti bahwa dari saat ini bahkan pada masa lalu kasih karunia itu tidak ada, tidak. Tetap ada, namun kita masih berada di dunia yang penuh dengan kemelut hidup ini. Nanti ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, Dia datang menjemput kita dan masuk di jalan yang Ia sudah buat dan berjumpa dengan Bapa di sorga. Karena itu selama kita masih berada di dunia ini, mari kita tetap hidup kudus. Mari kita tetap hidup saleh dan setia, patuh, melakukan tanggung jawab dengan talenta yang masing-masing kita terima dari Tuhan. Poin kedua atau yang terakhir, Yesus memahami kelemahan setiap orang percaya. Ayat 15. Yesus adalah imam yang agung. Langsung merasakan kelemahan kita. Oleh karena itu, jika kita berada di dalam keadaan di mana kita sedih, kita sedang dikhianati,
Kita sedang dicobai iblis. Kita ditolak oleh sesama bahkan keluarga. Kita mengalami sakit penyakit yang secara medis dikatakan tak tersembuhkan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang takut menghadapi kematian. Bahkan berada dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Dan masih banyak lagi masalah-masalah. Nah, mari kita merenung, kita fokus bahwa semua keadaan-keadaan itu Allah Bapa di sorga mengambil dan menanggungkan kepada putra tunggalnya yang Dia kasihi. Yesus sebagai Imam Agung, Dia memiliki sifat yang simpati dan empati. Dan sifat itu paten. Sifat itu berlangsung secara kekal. Dalam artian bahwa Dia yang tidak pernah memalingkan pandangannya, perasaannya dari kita, bahkan Dia ada di dalam batin kita. Ia terus-menerus merasakan segala kondisi yang sedang terjadi. Dan semua itu dilakukan bahwa karena Dia mengasihi umat manusia, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, mungkin ada yang berkata, bagaimana persoalan hidup saya belum tuntas-tuntas. Ada lagu yang saya posting di grupnya majelis, bahwa sekalipun gunung tidak pindah, sekalipun gunung tidak beranjak dari tempatnya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap ada untuk saya. Nah, hal ini mengarahkan kita kepada satu keadaan di mana secara medis selalu kita dengar penyakitnya bapak, ibu, saudara tidak bisa lagi disembuhkan. Itu secara medis. Dan apakah itu artinya kuasa Tuhan, perasaan Tuhan tidak lagi melekat kepada kita? Tetap terjadi. Dan itu yang saya biasa katakan, sepanjang hambamu, artinya yang sakit, berada dalam masa pemulihan, Tuhan penuhi mereka dengan kasih karunia-Mu. Dan kasih karunia Allah itu tidak pernah tidak ada di dalam kehidupan kita. Karena sama seperti Bapa di sorga mengasihi putra tunggalnya, Dia merelahkan dirinya untuk menjalani proses via dolorosa sampai mati di kayu salib. Maka dari situ kita juga bisa berkata, dan memang harus demikian, Allah sangat mengasihi kita. Dan kalaupun sakit penyakit dan berbagai kemelut hidup ini tidak lenyap atau tidak pindah dari kehidupan kita, bukan berarti kasih dan kuasa Tuhan tidak berlaku kepada kita. Itu sebuah sukacita, sebuah
penghiburan bagi kita. Nah, saudara-saudara, karena itu Yesus yang telah membuka akses kepada Allah dan merasakan keluhan kita atau kelemahan kita, maka mari dengan iman yang berani kita mendekat kepada Allah. Kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya kapan saja. Dalam bentuk kita datang membawa doa kita. Kita datang membawa pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita datang membawa kelemahan-kelemahan fisik, kelemahan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak yang belum bekerja, bahkan anak yang belum dapat pasangan hidup, bahkan anak yang mengalami atau memiliki keterbatasan, dan banyak hal. Semua hal bisa dibawa kepada Bapa karena Kristus sudah membuat akses kepada kita. Nah, karena itu kepada kita para pemimpin di dalam gereja, jangan kita kembangkan pendeta sentris. Doa makan saja panggil pendeta. Saya harus katakan bahwa di ibadah-ibadah, ketika kami, dan bukan baru di sini, sejak saya menjadi pendeta, ketika penatua diaken pimpin ibadah lalu di akhir berkat, dibilang Pak Pendeta yang berkat ya. Kenapa? Dia juga tidak bisa jawab. Kalau kita yakin bahwa kita sudah percaya kepada Yesus, tidak ada lagi halangan dan rintangan untuk datang kepada Bapaknya, maka kita harus meyakini kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi perantara berkat. Termasuk papa dan mama di dalam rumah. Di 1 Petrus dikatakan kita adalah imamat, rajani dan rasuli. 3 tugas itu menyatu di dalam tugas Yesus Kristus. Berbeda dalam konteks perjanjian lama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, satu hal yang penting bagi kita, generasi muda kita saat ini, izinkan saya menyebut mereka generasi milenial, generasi Z dan Alpha, yang hidup di era modern. Tapi tahukah kita bahwa mereka tidak pernah luput dari apa yang dikatakan cemas? Mereka tidak pernah luput dari tekanan sosial media. Mereka tidak memiliki pijakan yang jelas. Emosi mereka tidak stabil. Dan kita papa dan mama pasti tidak sejauh itu memahami. Ada banyak yang ditemukan. Pemuda kita lebih banyak di dalam kamar, tidak mau berkomunikasi. Dia pasif dan pandangannya tidak fokus lagi. Kalau Bapak Ibu mempelajari, ini adalah salah satu bentuk dari ketergantungan apa yang dikatakan teknologi digital. Tapi apakah berarti tidak ada yang peduli kepada mereka? Tidak. Yesus yang adalah imam besar itu, dia mengalami, dia mengerti, dia tahu segala dampak-dampak negatif dari teknologi.
Karena Tuhan yang menciptakan itu melalui orang-orangnya yang pintar di dunia. Karena itu kepada pemuda-pemudi, mari kita fokus untuk 3 hal ini, tidak panjang. Yang pertama, kita semua orang tua termasuk harus sekali lagi menekankan bahwa Yesus adalah akses langsung ke tahta kasih karunia Allah. Yesus adalah jalan satu-satunya. Yesus adalah solusi yang solutif untuk segala dampak negatif dari teknologi. Jalan untuk masuk ke hadirat Allah mendapatkan kasih karunia. Melalui darah Yesus, tahta Allah yang dulunya kudus, dulunya tidak bisa dihampiri dan tidak dapat didekati, kini menjadi tempat penyambutan untuk memperoleh rahmat dan pertolongan pada waktunya, yaitu pada kedatangan Yesus yang kedua secara khusus, dan sepanjang kita di hidup ini kita dapatkan itu. Nah, karena itu ketika orang tua berdoa, doakan problem anak kita saat itu yang ada di generasi ini. Kita tidak hanya fokus kepada sakit penyakit, tidak hanya fokus kepada makanan, kita tidak hanya fokus pada pendidikan, pekerjaan, itu penting. Tapi mari juga kita fokus bahwa betapa jahatnya teknologi digital jika mereka salah gunakan dan kita lupa untuk menekankan bagaimana cara memanfaatkan. Saya selalu bilang kepada kepada 3 generasi ini, kalau ada orang tuamu yang mengatakan tidak usah beli HP, itu salah besar. Bukan caranya itu. Karena mereka ini, 3 generasi ini, memang dia mendapatkan data untuk proses pendidikan, proses karakter mereka, proses segala-galanya, itu dari situ. Nah, yang kedua, Yesus jaminan kekal di dunia yang tidak pasti untuk 3 generasi ini dan juga kita. Yesus adalah imam yang unggul dan kekal, memberikan rasa aman bagi masa depan generasi milenial, Z dan Alpha, dan jaminan untuk melepaskan generasi ini dari rasa takut akan berbagai kabar buruk dari dunia teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah generasi ini tidak menggantikan Yesus dengan teknologi yang mereka anggap segalanya bagi mereka? Memang dalam tanda kutip kita mau katakan secara material tidak ada sesuatu yang tidak bisa diakses di situ. Secara data tidak ada sesuatu yang tidak bisa diakses di situ, tetapi keselamatan tidak pernah akan ada dari situ. Karena itu di rumah harus kita tegas. Saya masih ingat khotbahku tanggal 24 Desember yang lalu. Di rumah harus ada peraturan batas layar. Kenapa kita papa dan mama tidak tegas dengan ini? Jangan kita ultimatum hal-hal yang tidak perlu. Dan satu hal yang perlu saya mau katakan bahwa metode pendekatan kita kepada generasi ini harus transparan, harus jujur, harus apa adanya. Jangan seperti 50 tahun yang lalu. Jangan.
Ketika kita katakan, "Mak, kenapa itu?" Pokoknya jangan protes, jangan. Itu membelenggu potensi anak-anak dan itu tidak menyehatkan anak-anak. Yang terakhir, Yesus adalah panutan. Yesus adalah teladan. Dan ini bukan hanya generasi 3 ini, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang sudah lansia. Yesus adalah panutan. Salah satunya ialah Yesus taat dan patuh kepada Bapa di sorga. Dalam kondisi apapun. Dan ketika peristiwa di Getsemani, Yesus bilang, "Bapa, boleh kacauan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku." Dan memang kehendak Bapa yang terjadi. Karena semua yang terjadi pada Yesus, mulai dari proses dia dinubuatkan, lahir sampai mati di kayu salib, sudah ditetapkan oleh Bapa. Dan tidak ada satupun yang tidak diikuti prosesnya oleh Yesus. Itu adalah bentuk ketaatan yang sejati. Dan kita pun harus demikian. Kita harus taat dan patuh. Taat beribadah, taat berdoa, taat baca firman. Taat mendukung pelayanan di dalam gereja. Karena untuk mengetahui akses yang Yesus telah buat sampai di Bapa di sorga, memang harus melakukan firman, memang harus baca firman. Kalau firman tidak dibaca, bagaimana kita tahu? Dan demikian juga kepada generasi kita, kita harus tegaskan kepada mereka bahwa firman harus dibaca. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bila kita mampu mengajarkan Yesus kepada anak-anak kita yang lahir di 3 generasi ini, Yesus Imam Besar Agung, satu-satunya kuasa pribadi yang memahami, mengerti karakter anak-anak kita, maka mereka akan berani berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus. Meskipun mereka berada dalam tekanan sosial media, Yesus tetap berada buat anak-anak kita. Terpujilah Tuhan, amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, silakan berdiri. Dan mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan kepada mahasiswa Papua untuk mempersembahkan pujiannya.
Ya, terima kasih atas persembahan pujiannya. Diharap sore masih ada ya. Iya, supaya ketemu dengan pemuda-pemudi sekota Kendari. Ya, mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu satu pekan yang lalu sampai hari ini. Dan terlebih kami mengucap syukur firman-Mu sudah boleh kami dengarkan. Tanamkan di dalam batin kami semua, sehingga kami tidak ragu akan masa depan kami. Karena akses, yaitu Yesus Kristus, sudah sangat jelas bagi kami. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada beberapa hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Februari. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan sukacita sejati. Tuntun langkah mereka di usia yang baru agar tetap setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami pula bersyukur bagi usia pernikahan yang Tuhan berikan kepada pasangan suami istri di Jemaat Orel dari tanggal 16 sampai 22 Februari. Berkati rumah tangga mereka agar selalu kokoh dalam iman, sabar menanggung beban, dan harmonis dalam segala keadaan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Ibu Leprang Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Bidan Mariana, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makara, Ibu Anna Suwarsi, Ibu Cevina Bayu, Bapak Paulus Tandi Pailang, Bapak Martinus Madika, Ibu Elis Roya, Bapak Sam Sitorus, Bapak Johan Rampoalo, Yeni Bonde, Bapak Domingus Rambakila, Bapak Rizal Lakasa, Ibu Jariarti Asier, dan Oma Yasi, Ibu Mary Sepon, Teresia Silitonga, Oma Margaret Yunus Papang, Nyonya Saharia Rere, dan jika masih ada yang tidak disebutkan namanya, kami sertakan. Kami mohon Tuhan jamah mereka dengan tangan-Mu. Beri kekuatan fisik, kurangi rasa sakit, dan berikan kesembuhan total. Berikan hikmat kepada dokter dan tenaga medis yang merawatnya, supaya melalui pelayanan mereka mengalami perawatan Tuhan. Termasuk pula Posyankes yang setia melayani Jemaat Orel setiap hari Minggu. Kami berdoa untuk pekerjaan, usaha, anggota jemaat, dan studi anak-anak jemaat. Berkati setiap jeri dan juang mereka, agar mereka selalu berhasil. Berikan hikmat, kejujuran, dan kesabaran, serta berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami serahkan seluruh kegiatan pelayanan sepekan mendatang di Jemaat Orel, termasuk panitia Paskah yang sore nanti akan dilantik. Seluruh kerja usaha baik formal maupun informal yang digeluti oleh seluruh Jemaat Orel.
Serta juga kami berdoa buat kegiatan-kegiatan BMK di Klasis, kegiatan-kegiatan pelayanan di lingkup BPM Sinode Gap Sultra. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Beri kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Dan jagalah kesehatian kami, kesatuan pikiran kami dalam pelayanan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kami dimampukan untuk mengajarkan jalan kebenaran atau nilai-nilai Kristiani bagi jemaat. Kami pula berdoa bagi Presiden bersama jajarannya dari pusat hingga daerah. Berdoa buat TNI Polri agar mereka boleh mampu mewujudkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat. Kami membawa dalam doa anggota jemaat yang tanpa pasangan suami atau istri, serta juga berdoa untuk anak-anak kami yang tanpa ayah, tanpa ibu, atau keduanya. Kami sangat meyakini firman-Mu bahwa Engkau adalah Bapa bagi mereka dan Engkau pembela bagi mereka. Karena itu beri kekuatan, beri penghiburan dan pengharapan baru. Sebab Engkau menjadi teman setia dan penolong dalam kelemahan. Dan penuhi kebutuhan mereka baik fisik, emosional maupun finansial. Curahkan kasih sayang-Mu agar mereka tidak berkekurangan kasih, melainkan tetap merasakan dekapan-Mu. Lindungi mereka dari bahaya, berikan hikmat untuk tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan boleh memanfaatkan segala sarana teknologi yang ada. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang dalam penantian pasangan hidup. Berikan kesabaran, kuatkan iman selama berada dalam penantian. Pertemukan mereka dengan pasangan yang seiman, sepadan, yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang setia, dan menjadi penolong yang membawa mereka semakin dekat denganmu ketika Tuhan sudah menghendaki. Berdoa untuk orang tua kami di usia lansia. Kepada mereka layaklah Tuhan beri sukacita karena mereka sudah mengabdi dengan setia kepadamu dalam semua lini kehidupan. Genapi firman-Mu bahwa sampai masa tua, sampai memutih rambut, Engkau tetap Allah mereka. Dan Engkau adalah Imam Agung yang besar, yang sungguh memahami, sungguh mengerti, dan sanggup tetap menjadi kekuatan yang abadi di dalam sanubari mereka. Kami juga bersyukur bahwa mahasiswa Papua yang ada di kota Kendari boleh hadir di tengah-tengah jemaat Orel ini untuk bersaksi. Kami serahkan persembahan pujian mereka. Kami serahkan masa depan mereka, perjuangan di bangku studi. Kami serahkan orang tua yang jauh di sana. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini, karena kami datang melalui Yesus Kristus, Imam Agung bagi kami semua. Amin. Sebelum kita masuk di dalam persembahan, kita menyanyi dari PKJ 148 ayat 1, terima kasih ya Tuhanku. Hari baru
Februari sampai dengan 3 Maret 2026. Bentuk puasa diakonal dapat berupa uang atau sembako yang dikumpulkan selama 40 hari secara sukarela, dan semua hasil puasa diakonal dipersembahkan pada ibadah Paskah Minggu 5 April 2026. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2026, hari ini pada ibadah jam ketiga pukul 17.00 akan dilaksanakan pelantikan Panitia Perayaan Natal Panitia Perayaan Paskah Jemaat Orel, dan ini adalah pemberitahuan bersifat undangan. Selanjutnya, pada Minggu 01 Maret 2026 akan dilaksanakan pelantikan tim pelayanan Posyantes pada ibadah jam pertama pukul 07.30 WITA, dan pemberitaan ini juga bersifat undangan. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh anggota PKPKB Jemaat Orel yang mempunyai kerinduan dan talenta untuk melayani melalui vokal group dan paduan suara, kiranya dapat menghubungi Bapak Jimmy Saputra sebagai koordinator Markulir. Info PKPB disampaikan kepada PKPB Jemaat Orel bahwa akan dilaksanakan ibadah gabungan dan syukur HUT PKPB ke-54 tahun 11 Kendari Konawe Utara pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 18.00 bertempat di gedung gereja Jemaat Efrata Andonowo. Selanjutnya, minggu depan 1 Maret 2026, Persekutuan Mahasiswa Kristen FISIP dan FIBU akan mengadakan pencarian dana berupa persembahan puji-pujian dan basar bakau dengan harga 50.000 per porsi, kiranya sidang jemaat berpartisipasi. Dan yang terakhir, jumlah anggota jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua, laki-laki 84 dan unggul perempuan dengan jumlah 184. Jumlah yang hadir 190. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan berdiri. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 435 bait pertama, Ketika Tuhanku Disalib. Kembalilah di dalam kehidupan kita, perlakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.